Ada 7 syarat untuk KPM PKH bisa mencairkan kembali bantuan PKH di tahap keempat nantinya. Fix jadwal penyaluran PKH tahap 4 alokasi September-Oktober. Kementerian Sosial telah mengagendakan proses pencairan untuk yang disalurkan lewat kartu KKS BRI, Mandiri, BNI, dan juga BSI. Jumlah nominal yang bakal diterima KPM PKH tahap 4 yang dicairkan di bulan Oktober 2023. Nah, kira-kira berapa ya teman-teman akan terima di pencairan nantinya? Apakah bakal berkurang atau bertambah? Simak info lengkapnya terkait dengan bocoran jadwal penyaluran dan jumlah nominal yang akan diterima keluarga penerima manfaat. Setelah tayangan singkat berikut ini tentunya, saya akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di akhir pekan yang ceria. Semoga teman-teman apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki pekan ketiga di bulan September, di mana pencairan bansos untuk bulan September masih terus disalurkan. Bansos PKH tahap 4 untuk alokasi bulan September-Oktober 2023 akan segera cair di kartu KKS para keluarga penerima manfaat atau KPM. Kementerian Sosial saat ini sedang menggenjot percepatan pencairan bansos PKH untuk alokasi Juli-Agustus agar dapat dirampungkan pada akhir bulan September 2023 ini. Beberapa agenda Kementerian Sosial di minggu ketiga dan keempat September saat ini adalah proses verifikasi lapangan KPM baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pendamping sosial, seperti penugasan verifikasi kelayakan KPM melalui survei menggunakan aplikasi Six Mobile. Nah, semua ini dilaksanakan untuk persiapan-persiapan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang nantinya yang lolos akan di SK-kan menjadi penerima di tahap 4 periode salur September-Oktober 2023 melalui mekanisme penyaluran Bank Himbara dan juga PKH Triwulan 4 atau TW4 melalui penyaluran tunai kantor pos. Nah, teman-teman, saat ini sudah di akhir pencairan bansos PKH tahap 3 ya teman-teman. Dan bila rampung disalurkan, maka selanjutnya akan dimulai lagi proses pencairan bansos PKH untuk tahap 4 alokasi bulan September-Oktober 2023. Namun perlu dicatat ya teman-teman, tidak semua KPM yang menerima pencairan bantuan PKH di tahap yang lalu secara otomatis juga menerima kembali pada penyaluran PKH tahap 4. Karena tidak sedikit juga keluarga penerima manfaat atau KPM yang digraduasi pada tahap keempat. Artinya KPM graduasi ini itu sudah dinyatakan tidak menerima lagi. Nah, perlu diketahui bahwa sistem graduasi program Keluarga Harapan atau PKH itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada namanya graduasi alamiah dan juga graduasi sejahtera. Nah, bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang digraduasi secara alamiah itu ketika keluarga penerima manfaat tersebut di dalam keluarganya sudah tidak lagi memiliki kategori PKH. Misalnya ketika kategori yang biasanya dibayarkan itu seperti tamat sekolah, berhenti sekolah, meninggal dunia, keluar wilayah, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk graduasi sejahtera teman-teman, bila mana keluarga penerima manfaat tersebut itu dianggap sudah mampu dan bisa berdiri sendiri tanpa menerima lagi bantuan sosial. Atau bila saja KPM mengundurkan diri secara sukarela guna memberikan kesempatan atau peluang bagi warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial yang lebih layak. Nah, teman-teman, selain dari sistem graduasi PKH, nah KPM juga perlu mengetahui bahwa bantuan PKH adalah bantuan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial tentunya kepada masyarakat Indonesia yang miskin atau rentan miskin yang tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, teman-teman.
Dan dalam penyaluran bantuan sosial PKH, Kemensos selalu menerbitkan SK terbaru terkait dengan daftar nama para penerima bantuan sosialnya. Nah, hal tersebut seiring dengan adanya perubahan data yang terus berlangsung setiap saat. Bahkan setiap bulan proses verifikasi kelayakan data KPM dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga penerimanya di setiap tahap akan berbeda-beda. Lalu bagaimana agar para KPM atau masyarakat miskin bisa kembali menerima bantuan PKH di tahap keempat? Nah, karena setiap KPM itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah tentunya. Oke teman-teman, di sini ada 7 syarat yang harus dimiliki keluarga penerima manfaat atau KPM agar pencairan program Keluarga Harapan atau bantuan PKH di tahap 4 bisa kembali diterima. Nah, apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka bantuan sosial PKH-nya itu tidak bisa cair. Nah, yang pertama, agar bansos program Keluarga Harapan atau PKH bisa cair, itu harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusdatin Kesos di Kementerian Sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya yang kedua, dinyatakan layak oleh pemerintah daerah. Nah, karena setiap bulan itu dilakukan verifikasi kelayakan BNBA yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat aplikasi 6NG. Nah, selanjutnya yang ketiga, masih memiliki komponen PKH yang meliputi komponen kesehatan terdiri dari kategori ibu hamil dan balita, komponen pendidikan terdiri dari anak usia SD, SMP, dan SMA, dan komponen kesejahteraan sosial yakni lansia dan penyandang disabilitas berat. Selanjutnya yang keempat, bagi yang memiliki komponen pendidikan itu harus terdaftar di Dapodik dan sinkron datanya di DTKS. Jika Dapodik tidak aktif, maka bansos untuk komponen pendidikan itu tidak bisa dicairkan. Yang kelima teman-teman, bukan penerima upah atau gaji di atas UMP, UMK, atau kesejahteraan. Yang kelima, bukan penerima upah atau gaji di atas UMP, UMK. Lanjut yang keenam teman-teman, bukan sebagai pegawai atau pekerja yang bersumber gajinya dari negara, baik itu APBN, APBD seperti TNI, Polri, dan ASN. Yang ketujuh, ditetapkan sebagai penerima bansos PKH tahap keempat tahun 2023. Nah, itulah teman-teman syarat-syarat yang harus dimiliki para KPM agar bantuan PKH di tahap 4 dapat bisa diterima kembali. Khususnya untuk poin kelima, bukan penerima upah atau gaji di atas UMP, UMK. Nah, ada yang beredar bahwa yang tercatat pada data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, hal ini ada yang beredar disinyalir dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini memberikan klarifikasi bahwa telah beredar pesan di masyarakat terkait dengan informasi peraturan bantuan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa penerima bansos PBI, PKH, BPNT atau program sembako akan dinonaktifkan apabila KPM atau pengurus atau salah satu anggota keluarganya dalam satu kakak memiliki gaji UMR, UMK, UMP, dan atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan seperti infografis di layar teman-teman. Nah, Kementerian Sosial tidak pernah di sini ya teman-teman membuat pengumuman terkait hal yang di atas ini. Dan ini menegaskan bahwa yang dinonaktifkan adalah keluarga penerima manfaat yang memiliki gaji di atas UMR, UMK, UMP, bukan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sekali lagi ya teman-teman, yang dinonaktifkan adalah keluarga penerima manfaat yang memiliki upah atau gaji di atas UMR, UMK, UMP, dan bukan karena KPM tersebut terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan lebih tegas lagi dijelaskan bahwa hal ini untuk menghindari penyalahgunaan informasi maupun kewenangan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial, kami imbau masyarakat untuk selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Nah, demikian ya teman-teman pemberitaan yang mesti diluruskan. Dan selanjutnya sebagai tambahan informasi, pencairan PKH tahap 4 ini untuk alokasi bulan September-Oktober 2023 akan dicairkan oleh pihak Bank Himbara.
Kementerian Sosial telah menetapkan aturan baru pencairan bantuan PKH untuk periode Juli hingga Desember 2023. Sehingga alokasi bantuan yang diterima KPM pada pencairan di periode tersebut untuk periode 2 bulan, yakni Juli-Agustus, kemudian periode September-Oktober, dan juga periode November-Desember. Dengan demikian, jumlah nominal bantuan yang diterima juga berbeda. Nah, untuk kategori ibu hamil dan balita menerima bantuan Rp500.000 per 2 bulan. Untuk kategori lansia dan penyandang disabilitas menerima bantuan Rp400.000 dan kategori anak SD mendapatkan Rp150.000 per 2 bulan, SMP Rp250.000 per 2 bulan, SMA mendapatkan Rp333.000 per 2 bulan. Nah, sementara untuk pencairan program Keluarga Harapan atau PKH melalui PT Pos Indonesia itu tetap disalurkan per triwulan dan tidak ada perubahan pada nominal pencairannya. Dan menurut prediksi kita itu akan dicairkan di minggu ketiga dan keempat bulan Oktober hingga bulan November. Sedangkan yang cair melalui PT Pos, prediksi kita itu akan disalurkan mulai minggu 3 dan keempat November hingga minggu terakhir bulan Desember 2023. Nah, mungkin seperti itu informasinya ya teman-teman. Like dan share jika berita ini bermanfaat untuk diketahui oleh halayak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.